warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Masania. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya yang judulnya jenis-jenis dan langkah-langkah penarikan sampel. Yang pertama ada jenis-jenis sampel. Jenis sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Nah, untuk yang probability sampling ini dibagi menjadi 4. Yang itu yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada stratified random sampling, yang ketiga ada systematic sampling, dan yang keempat ada cluster sampling. Probability sampling itu dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama ada sampling incidental, yang kedua ada purposive sampling, yang ketiga ada snowball sampling, yang keempat ada sampling kuota. Oke, langkah-langkah penarikan sampel. Yang pertama ada sample random sampling, di mana terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik ini, yaitu yang pertama dengan cara diundi, atau yang kedua cara tabel bilangan random yang contohnya misalkan diketahui n itu 1000 dan akan dipilih n itu 20 dengan menggunakan teknik simple random sampling. Misalkan ke 1000 data tersebut itu kan adalah 001,002 003 sampai seterusnya sampai 1000. Nah, setelah itu dengan data yang ke 1000 ini, pertama-tama tentukan aturan penggunaan tabel random dulu. Misalkan dimulai dari kolom pertama, baris pertama sampai baris ke-20. Jadi didapatkan 213 sampai 070. Aku pun tak mengerti. Oke, yang ketiga dengan cara komputer untuk mengacak. Ya, dibantu sama SPSS. Tahu kan? Itu aplikasi dimana buat ngatur, mengacak, buat statistik atau apapun itu bisa buat sampel gitu. Yang kedua ada stratified random sampling, di mana langkah-langkah dalam menentukan stratified random sampling ini dibagi menjadi 4 caranya. Yang pertama menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengklarifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang paling lepas. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel untuk tiap stratumnya. Terus yang keempat, memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Contohnya, sebuah evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembelajaran kesehatan. Populasi yang diambil adalah seluruh sekolah menengah atas di 33 provinsi di Indonesia, misalkan 330 sekolah. Jadi solusinya, langkah pertama yang dilakukan yakni membagi sekolah di tiap provinsi berdasarkan hasil UN yang strata, yaitu strata dengan nilai UN tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah masing-masing itu di masing-masing 10 provinsi 10 sekolah gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga ada systematic sampling. Ini penyempelannya gampang banget karena dengan caranya diurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian pilih urutan tertentu untuk dijadikan sebagai anggota sampel begitu. 4 ada cluster sampling, di mana langkah-langkahnya itu langkah-langkah penarikan sampel dengan cluster sampling ini. Yang pertama, menentukan klaster-klasternya.
Yang kedua, menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel. Terus yang ketiga, memilih secara acak klaster sebanyak klaster. Yang keempat, semua anggota yang terdalam dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. Contohnya, sebuah evaluasi tentang tingkat kesehatan siswa SMA akan melibatkan seluruh siswa SMA di Indonesia. Ada 33 provinsi, maka di Indonesia sehingga dapat dijadikan menjadi 33 klaster. Misal, akan diambil sebanyak 7 klaster, maka dipilih secara acak 7 provinsi dari 33 provinsi. Semua SMA yang berasal dari 7 provinsi tersebut merupakan sampel. Begitu. Oke, selanjutnya ada non-probability sampling. Yang pertama ada sampling insidental, di mana teknik ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel. Contohnya, misalnya suatu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Sampel yang akan diambil yaitu guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang sangat cocok atau dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sampel data. Terus pengambilan sampel semacam ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi sifat sampel menjadi sifat populasi. Selanjutnya yang kedua ada purposive sampling. Sampling purposive atau kebalikannya gitu adalah teknik penentuan sampling berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Contohnya, suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLBB kelas B tunarungu. Dalam hal ini, sekolah-sekolah yang dijadikan sampel yakni SLB kelas B yang ditetapkan sebagai tujuan evaluasi. Selanjutnya ada snowball sampling. Pada sampling bola salju ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa sampel yang dapat ditemukan oleh peneliti sendiri. Selanjutnya, peneliti meminta individu yang telah dijadikan sampel tersebut untuk memberitahukan keberadaan anggota yang lainnya yang tidak dapat ditemukan oleh peneliti untuk dapat melengkapi data. Contoh misalnya, evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas bidan desa yang diprogramkan di suatu daerah. Salah satu orang yang dapat dijadikan sumber data adalah salah satu tetua adat atau sesepuh dari masyarakat tersebut dan ditanyai perlunya bidan desa. Selanjutnya dari tetua adat dan atau sesepuh yang dijadikan sampel tersebut diminta untuk memberikan informasi tentang keberadaan anggota masyarakat yang lainnya yang dapat dijadikan sumber data. Terakhir ada sampling kuota. Teknik sampling kuota ini adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Prosedur yang ada dalam sampling kuota ini, yang pertama, populasi dibagi-bagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan sebagainya. Terus ada juga proporsi tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal. Kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi kuota atau stratanya. Terus yang ketiga, untuk memenuhi jumlah sampel yang tiap stratanya memiliki, peneliti menggunakan expert judgment-nya gitu. Itulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.